Nona Wu, situasimu ini. Sebelum kemoterapi, kamu mungkin tidak bertahan lebih dari 3 bulan. Sheng, kamu sudah kembali. Makanan sudah hangat. Aku pergi. Tidak sibuk. Saya benci sikapmu sekarang. Sheng, kamu ngomong apa? Setiap hari setelah kerja, membayangkan sikapmu membuatku mual. Han Jingcheng, bertahun-tahun kami menikah. Apa aku tak pernah membuat kesan padamu? Uma, jangan pura-pura lagi. Kalau bukan kamu, aku dan Ana takkan terpisah. Inilah akibatmu. Ana meninggalkanmu dulu karena kamu bangkrut. Jadi, Cukup jangan mencemarkan Ana. Dia bayi kamu tak pantas sebut namanya. Sheng. Pusing, antar ke rumah sakit. Hanya mimisan saja. Umang, jangan pura-pura. Simpan ini untuk Gumoki. Kenapa kamu berpura-pura di depanku? Tidak berguna. Hei Cheng, ayo, gerak. Mu! Cheng, percaya aku gak ngapa-ngapain. Hei Cheng. Hei, di sini kawasan H, ada yang pingsan. Mu! Nyonya, Anda sudah terbangun. Di mana Cheng? Direktur Han dia. Direktur Han sibuk. Homeng sudah meninggal. Nyonya tersebut. Yang penting masih hidup. Nona Wu, dalam keadaan Anda sekarang rawat inap dan kemoterapi. Kalau Siang Z bicara, Bagaimana nasib Siang Z? Siang Z mungkin bertahan 3 bulan. Dokter, hanya kita yang tahu penyakit saya. Jangan kasih tahu orang lain. Cie. Oh, Nyonya, kondisi Anda. Baik-baik saja, cuma panas dalam dan anemia. Makanya pingsan. Nyonya, saya ada urusan, permisi. Cheng, aku cinta kamu 3 bulan. Jing Cheng, kamu begitu padaku. Semua ini karena dia. Sakit yang dialaminya. Cuma panas dalam. Dia pandai berakting. Gumochi jatuh hati padanya. Dia menjual rahasia Wu Zeng kepada Eric dengan mahar. Tapi itu ayah si Nyonya. Kenapa peduli dia? Tidak. Kalau tidak, ya sudah, jangan sentuh orang saya. Tadi, jaga agar anak aman. Perni. 5 rupiah. Kamu harus bicara. Beri apa? Kenapa saham perusahaan anjlok? Cabang dijual tutupi rugi. Terjadi apa? Han Jingcheng bertindak. Keluarga Wu sial kali ini. Kakak Tuas, kamu kok balik lagi? Bukannya kamu di luar negeri? Ayah minta aku balik buat kelola cap. Kamu gimana? Saya. Gak ada apa-apa sama aku. Mimpi kecil. Jangan bohongin aku lagi. Aku tahu penyakitmu. Han Jingcheng mana? Udah seburuk ini, dia gak nyarius kamu. Cheng gak tahu. Aku sengaja ngebom dia. Aku gak mau dia lihat aku nangis. Dia bakal baper.
Dia mungkin pengen kamu cepet mati biar dia bisa nikah sama... Kakak, jangan ngomong begitu soal Cheng. Dia baik sama aku. Oh, jangan bicara. Minum, aku beri. Hao Mingping, kamu pandai berpura-pura. Sampai Gu Xiao yang terkenal aja jatuh cinta berat sama kamu. Meng, gue gak nyangka kamu tipe kayak gitu. Jangan salah paham tentang aku dan Gu Xiao. Saya tidak berbohong. Baru saja aku melihatmu pelukan dengan Gu Xiao. Kenapa nggak mau mengaku? Aceng tidak seperti itu. Kakak datang lihat aku. Apa? Aku nggak peduli sama siapa yang tidur denganmu. Aku di sini. Pengen tahu kamu sudah mati. Dasar hewan. Kamu tahu apa yang Xiao mengkorbankan untukmu? Dia yang ingin menikah denganku. Dia pura-pura jadi korban. Apapun yang aku lakuin sama dia, dia wajib nerima. Dasar hewan. Aceng nggak salah apa-apa. Kenapa kamu pukul dia? Dia sudah membuatmu menderita. Perusahaan Om hampir bangkrut gara-gara dia curi rahasia. Ngapain? Aceng, apa benar yang dia bilang? Benar, aku yang nyuruh. Aku bakal bikin kalian tenggelam dan tak bisa bangkit. Nggak bakal bisa bangkit lagi. Apakah ada masalah yang membuatmu bingung, Aceng? Jangan sentuh aku. Xiaoman. Kenapa, Xiao Meng? Aceng, aku kesakitan. Meng, jangan Brother Jin Cheng tidak akan peduli. Berhenti berbohong, bahkan Brother Jin Cheng tak akan peduli padamu. Wu Meng, sudahlah jangan pura-pura. Kamu hanya membuatku makin muak padamu. Dokter, darah hilang. Dia masih milikku sekarang. Kenapa dia begitu prihatin? Tertarik pada wanita jahat ini? Kalau Xiao Meng terluka, aku tak akan tinggalkanmu. Tidak ada waktu, maju. Apa kabar Xiao Meng? Pasien ini mengalami gejala keguguran. Dokter, semoga hanya kita berdua yang tahu penyakitku. Jangan sampai orang lain tahu. Selain itu dia, Anemia parah, butuh nutrisi. Terima kasih banyak, dokter. Ternyata sudah ada anaknya. Pak Gu luar biasa. Hanya pulang beberapa hari saja. Tidur dengan istriku. Han Jing Cheng. Kamu gila apa? Saya dan Xiao Meng tidak ada hubungan. Tapi tahukah kamu, setiap kali setelah kami selesai, aku selalu minum obat. Jadi, sepertinya anak ini, wanita ini sungguh cerdas. Aku peringatkan kamu. Han Jing Cheng. Dia siapa? Aku lebih paham darimu. Xiaomen, apa kabarmu sekarang? Kita akan punya anak. Kamu senang? Aceng, kita akan punya anak. Kamu senang? Asal Kamu berani bilang ini anakku. Meng. Aku salah menilaimu. Dasar anak tidak tahu asal-usul. Bagaimana berani mengaku anakku? Meng. Aku salah menilaimu. Dasar bajingan. Seniorku. Seniorku, sudah berkali-kali kamu pukul suamiku. Tidak ada untukmu di sini. Pergi dari sini. Xiaoman. Sudah dengar. Dia membahas urusan kami. Ibu tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Anda, pulanglah dulu. Kakak Jin Cheng. Patuhilah, pulang saja. Asheng, kita sudah punya anak. Kamu bahagia atau tidak? Minumlah obat ini. Asheng, dia adalah anakmu. Kamu. Anak saya. Tidak mungkin lupa. Setiap kali setelahnya, aku pasti minum pil KB. Oh, aku ganti dengan vitamin C. Wu Meng. Berani rencanakan padaku. Aku mengira aku hamil anakmu. Kamu tak akan pergi. Itu lucu. Siapa kamu sih? Anak ini sekarang. Harus lenyap. Aceng, dia adalah anakmu. Tak bisa terima dia.
Sebab dia tidak pantas. Tidak pantas punya anakku. Kamu pura-pura apa? Minum obat aja lemah. Penderitaan darimu seperti tusukan ribuan panah. Aceng, benci aku sejauh itu? Benci hingga tolak anak kita. Nyonya, tidur 3 hari, syukurlah sudah sadar. Saya cemas. Saya masih ada di... Bagaimana dengan anak saya? Nanti ada anak. Dia tak kunjung melepaskan anak saya. Jangan menangis, pemulihan sama seperti melahirkan. Akan meninggalkan masalah. Tubuhku sekarang tak takut masalah kesehatan. Via, bantu siapkan sesuatu. Oleh. Bagaimana pengumpulan bukti? Sudah hampir selesai, tapi Bos Han yakin ingin lakukan ini. Dulu mereka paksa saya nikahi Humeng. Kenapa saya tidak bisa membalas? Bisa jadi ada rahasia di balik ini. Ada apa tersembunyi? Penderitaan Ana. Humeng akan merasakannya. Ehen. Ada hal yang perlu dikatakan. Apa yang ingin kamu katakan? Cepat. Kita berdoa. Mari kita bercerai. Apakah menurutmu pernikahan kita boleh dibuat seenaknya? Bukankah ini sudah cukup baik? Kalau kita sudah bercerai, kamu bisa bersama anak yang kamu kangenin terus. Saya sudah menandatangani. Tanda tangani sekarang. Langsung jadi setelah ditandatangani. Menurutmu, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan berharap. Akhir hidupmu ada di tanganku. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa biarin aku? Keluargamu harus bayar atas apa yang mereka lakukan pada Ana. Keluargamu akan luntur sebentar lagi. Apakah kamu merasa puas? Han Jingcheng, brengsek! Kalau dibandingkan dengan kalian, sedikit uangku tidak ada apa-apanya. Mau apa sama keluargamu? Aku harus bilang apa? Nanti kamu lihat sendiri aja. Mo, rumah sekarang gimana? Xiaomeng, kamu udah tahu? Kalian baik-baik saja. Han Jingcheng hancurkan perusahaan bapakmu. Sekarang mau tutup. Ngutang miliaran. Bapakmu jantungan akibat marah. Diselamatkan di RS Xiaomeng. Minta Jingcheng ampuni keluarga kita. Xiaomeng, kamu dengar gak sih? Ada apa? Bisa biarin keluarga aku. Dulu kalian biarin Ana gak? Ana rugi gara-gara kamu, terus dia pilih orang lain. Udah cukup. Kamu masih nyindir Ana. Kamu cewek jahat. Aku bisa biarin keluargamu berlutut di halaman semalaman. Asalkan masih hidup. Aku akan membebaskanmu. Apa maksudmu? Saya tidak setuju. Paula, aku akan melakukannya. Tubuhmu sudah lemah. Tidak mudah bertahan semalaman. Cepat pergi. Kalian harus membayar harga yang setimpal. Jika aku tiada, apa kamu lepaskan aku? Keluargamu akan dilepaskan. Bume! Jingcheng, Jingcheng. Tenang saja, aku ada di sini.
Kata apa? Nyonya Anna, sepertinya keadaan sedang buruk. Aku langsung ke sana. Kakak Jingcheng, aku takut tak bisa jumpa kamu lagi. Ada masalah apa? Jingcheng, aku kira takkan bertemu lagi. Kak Umeng, dia. Hei Yang! Lakukan pekerjaanmu, Buhan. Cukup. Jangan sebutkan wanita itu lagi. Kakak Jingcheng, jangan lakukan hal buruk untukku. Tenang saja, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ma, kamu bisa tinggal bareng aku malam ini. Banyak luka, istirahatlah. Setelah sembuh, aku akan menemanimu lagi, ya. Semua yang menjadi hakku, aku akan merebutnya kembali. Selamat datang kembali. Betul sekali. Kamu bikin Anna begini, mau kabur? Bukan aku. Masih saja ngelanturin alat. Apakah aku terlalu lemah sama keluarga kalian? Makanya kamu berani berkali-kali melawan aku. Bukan aku yang lakukan. Aku sungguh-sungguh tidak melakukannya. Sekarang, aku gak bakal maafin kamu. Kamu mau apa sama keluargamu? Kamu harus bayar atas semua kesalahannya. Ayo pergi. Orang tua. Lari cepat, Xiaomeng! Ma! Tolong, Han Jingcheng, lepasin orang tuaku. Baiklah, aku lepasin mereka. Siapa lepas Anna? Kesalahanmu. Bayar atas kesalahanmu. Tolong, aku mohon. Tolong lepasin orang tuaku. Aku minta maaf ke Ana. Han Jingcheng. Kamu tidak tahu berterima kasih. Mubu, jangan usah memukul ibu saya. Mumeng. Mumeng! Jangan pukul orang tua saya. Ini bukan salahku. Mas Jingcheng, kamu istirahat saja, sisanya aku yang urus. Apa kamu tidak membencinya? Semua karena dia, kamu jadi terjebak. Banyak luka. Mas Jingcheng, aku tak benci Wumeng. Aku mengerti. Kalau kamu tidak nikahi Kak Wumeng, grupmu takkan pulih. Semua ini aku paham. Maaf sudah merepot. Aku janji pada orang tuaku akan anggap kamu seperti adik sendiri. Adik kandung. Aku inginkan keluarga Han. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Oke, Mas Jingcheng, aku paham. Aku ke kantor dulu, kamu istirahat ya. Kalau kamu halangi jalanku, jangan salahkan aku. Aku ingin Han Jingcheng dan Hao Meng bercerai dalam 2 hari. Antara kita hanya kerjasama. Hati-hati dengan perkataan. Anda. Kalau kamu berhasil, aku berikan semuanya padamu. Seberapa benar ucapan Miss Anne? Jangan coba-coba akting di depanku. Rahasia kamu, semua aku tahu. Kamu tahu kelemahanku? Kenapa takut aku menyesal? Kalau aku jadi istri Han, uang kamu mau. Bukankah semuanya sudah ada? Semoga Miss Anne menepati janji. Kakak Wumeng, kamu sudah sadar. Kenapa kamu di sini? Jingcheng mana? Kakak Jingcheng ke kantor. Dia ke kantor. Dia bilang gak mau lihat kamu lagi. Mustahil kamu bohong. Jingcheng takkan bilang begitu. Jingcheng juga bilang, kamu bikin aku begini, keluarga Wu gak bakal kabur. Ibuku gimana?
dipukul pingsan, dikembalikan ke Wu. Jing Cheng tidak mau hubungan dengan keluarga Wu. Kalau kamu tahu diri, cepat-cepat cerai dari kakak Jing Cheng. Siapa tahu, aku bisa bicara baik untuk kalian ke keluarga Wu. Selingkuhan tetap selingkuhan, tidak pantas untuk diperlihatkan. Ceritanya penuh kebohongan. Kalau aku nggak bakal ikut Jing Cheng. Siapa yang selingkuhan? Aku bicara soal kamu. Kamu mau apa? Wu Meng, aku sudah kehilangan segalanya. Aku mohon, jangan usir aku. Mumeng! Aku mohon padamu. Apa? Mumeng, kamu mau apa? Jing Cheng, salahku. Aku seharusnya tidak kembali. Salahku, aku menyakiti. Tidak mungkin aku tinggalkanmu. Jing Cheng. Ini bukan kesalahanku. Aku sudah memberi banyak kesempatan. Kamu malah berani menyakitinya. Wanita jahat. Kenapa kamu selalu mendengarkan dia? Tidak percaya? Aku istrimu. Apakah kamu lupa cara apa yang kamu gunakan untuk menikah kekeluargaan? Keluargamu layak mati. Ceraikan saja. Berbuat salah, lalu kabur. Tidak akan terjadi. Hidup ini meski mati. Kamu mati di keluargaan. Panggil orang. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Tanpa izinku. Jangan kasih dia air atau mak. Jing Cheng akan menyesal. Wanita di sisimu akan membawamu ke neraka. Wanita di sisimu akan membawamu ke neraka. Aku menantikan hari itu. Kak Jing Cheng, tolong kirim kakak Hao Meng pergi. Aku takut. Istriku hanya boleh tinggal bersamaku. Tapi Kak Jing Cheng, Kak Hao Meng kayaknya lagi nggak waras. Aku takut dia bakal ngerjain. Aku kalau kamu... Kalau begitu, pindah apartemen, nanti dijemput. Hao Meng itu penipu. Nanti aku balas kamu. Pak Han, kondisinya bagaimana? Semua beres. Perusahaan Wu sudah bagaimana? Sudah selesai semuanya. Perusahaan Wu masih ada. Kenapa bisa begitu? Anda benci keluarga Hao? Sejak kapan aku harus melapor kepadamu? Takut sekali. Jangan nekat. Masih ada apa? Kalau gitu, keluar saja. Rumah sakit minta Nyonya periksa. Kapan ibu punya waktu? Saya antar Nyonya. Nanti saja, cuma cek kesehatan. Belum selesai soal uang sama dia. Ayah. Mungkin Nyonya butuh minum air. Minum sedikit saja, anak-anak gak bakal tahu. Kamu ambilkan airnya. Aku di sini jagain. Ayah. Apa yang kamu lakukan? Aku keluar sebentar. Ada apa di tanganmu? Menyimpan barang Bos Han berisiko mati. Nyonya An bukan sengaja. Ibu disayangkan. Karena seharian tidak minum, jadi aku. Melawan Bos Han berbahaya. Pencuri mati, ya biar saja. Apa kamu punya hubungan sama pencuri itu? Nyonya An pamer kekuasaan. Dia berani hina istri Tuan Han. Kamu datang kenapa? Kak Jing Cheng mana? Tuan Han sibuk bekerja, tak punya waktu untuk romansa dengan Nyonya An. Berani sekali kamu bicara padaku. Kamu akan menyesal. Besok aku minta Kak Jing Cheng keluarkan kamu. Aku emang nggak tahu. Perusahaan milik keluarga Han. Kapan Nyonya An punya kuasa penuh? Jangan khawatir. Semua yang terjadi hari ini, aku bakal cerita semua ke Tuan Han. Tidak ada yang terlewatkan. Lo pikir aku bakal takut? Hanya seorang wanita rendahan. Biarkan mati, Kak Jing Cheng tidak peduli. Dia cuma mikirin aku doang. Menurut yang aku tahu, Tuan Han cuma janji ke orang tua Nyonya An buat menjaga dia. Asisten He pandai bicara. Kita lihat hasilnya. Nyonya ada di mana? Nyonya dikurung di bawah tanah. Up and. Asisten He, Tuan Han larang siapapun bawa Nyonya pergi. Jika Nyonya terjadi masalah, kalian semua tak akan kabur. Takut melawan Bos Han, jangan sulitkan saya.
Bos Han, Kak Jingcheng, Kak Wumeng, ada apa? jangan bengong. Cepat antar ke rumah sakit. Kak Jingcheng, Mbak An, takkan bisa memanggil Anda Ibu Han lagi. kenapa kamu bantu Wumeng? Jangan bilang gak ada hubungan. Aku peringatkan kamu. Bos Han gak suka barangnya disentuh. Sentuh barangnya. Aku nggak sebegitu, Miss An. Kamu tahu Bos Han paling benci apa? Kenapa Miss An enak banget di klub-klub malam di luar negeri? Kamu ngomong apa sih? Aku bohong atau enggak? Kamu yang tahu. Saya permisi dulu. Aduh! Dokter, Ngapain lu ngomong? kasih balik, bosan. Sini cepetan. Bos Han, Kenapa tidak bilang soal Wumeng? Tiba-tiba terjadi dan perintah Nyonya An, aku takut. Kamu bekerja untukku sejak kapan? Gagal kerja sederhana. Maafkan saya, Bos Han. Tolong segera antar Ana ke apartemen. Rekam video lagi. Mengapa di sini? Jangan aku lihat kamu. Pergi sekarang. Kamu baru bangun, pasti haus. Minum sedikit air. Walau aku haus sampai mati, tidak akan minum airnya. Kamu yakin tidak mau minum? Matimu tidak penting. Bukankah kamu peduli pada keluargamu? Apa yang kamu maksud? Coba lihat video ini. Han Jingcheng, lepaskan orang tua, saya cepat. Agar keluarga aman. Kamu sebaiknya dengarkan aku. Apa yang kau mau dari aku? Baru mau membiarkanku pergi. Biarkan keluargamu pergi tanpa hukuman. Minum air dulu yuk. Jika tidak begitu, aku tak bisa memastikan orang tuamu akan selamat hingga saat itu. Han Jingcheng, kamu mau apa sebenarnya? Tetap di sini menebus dosa. Apa hutangku padamu? Kamu kejam sekali. Kamu menyakitiku. Bisnis keluargaku sukses. Muncul banyak produk jelek. Saham turun terus. Perusahaan hampir bangkrut, kamu menikahiku. Jangan pura-pura bahwa semua ini bukan rencanamu untuk menikahiku. Ini ulah paman Han. Jangan sebut ayahku. Ayahku dulu sangat sehat. Ayahku meninggal. Ini ada hubungannya dengan ayahmu. Apakah hanya sekadar curiga saja? Kamu menyakitiku lama. Kamu tanpa perasaan. Situasi genting, kamu santai. Kak Jingcheng, lepaskan dia. Nanti kakak Wumeng bisa mati. Kak Wumeng, kamu aman? Pergi. Wumeng, jangan seenaknya. Kak Jingcheng, kakak Meng pasti salah mengerti. Jangan marah ya. Jangan berlagak di sini. Kalau kamu tidak ikut campur, Jingcheng dan aku tidak akan seperti ini. Kak Hao Meng, saya tahu ayahku seharusnya tidak menceritakan semuanya kepada kakak Jingcheng. Tapi, semua itu fakta dan kakak Jingcheng berhak tahu. Ini bukan kebenaran. Ayahku tidak sembarangan membunuh. Apa tuduhanmu? 吴梦姐，我知道你接受不了真相，但是做了就是做了呀，黑的也不能变成白的呀。何况景晨哥哥失去父母，不是更难受吗？ Makanya, lo yakin dia tidak percaya aku? Apa ada kata jujur dari mulut lo? Kalau aku mati, bisa bayar dosa. Lo berani mati? Aku bakal suruh ortu lo turun sana temen lo mati. Lo mau aku gimana biar puas? Pengen aku lepasin lo juga bisa. Jadi pengasuh di Han. Mas Han Jingcheng,
Aku minta banget. Kita cerai aja yuk. Cerai. Mustahil. Mas Han Jingcheng. Kalau aku udah tinggalkan Mas Cincin lama. Lo juga lihat sendiri. Mas Jingcheng lo nggak izinin aku pergi. Aku ada urusan. Dasar bajingan, nanti usir kamu dari Han. Baik. Aku juga tunggu hari itu. Semoga cepat tiba. Perusahaan ini dikerjakan gimana? Halo Om Wu. Anna, mau ngapain kamu? Aku disuruh Kak Jingcheng buat kerja. Kamu seperti bapakmu. Mereka makan orang tanpa sisa. Ayahku urusan pribadi, bukan urusanmu. Pukul aku. Kamu mau ngapain? Sama saja. Kamu. Bukan, aku benar-benar muak. Astaga, ini gila. Bawa. Sekarang sudah bisa tenang kan? Ngomong sama aku dong. Ngomong apa? Perbuatan ayahmu itu. Mau nggak? Aku akan beri ini ke Han Jingcheng agar dia tahu kebenarannya. Kamu berani nggak? Kamu tidak punya kesempatan. Kamu mau ngapain? Aku bakal lakuin apapun yang aku mau. Kalian pasti ingin menutup mulut kita. Masih hormati hukum. Bukan kamu yang memerintah. Aku ada kakak Jingcheng. Aku takut apa sih? Kamu bakal dapat karma. Balasan. Balasanku adalah naik di atas jenazah anakmu supaya aku jadi Nyonya Han. Kalian ngapain sama Xiaomeng? Tidak terlalu signifikan. Menyebabkan masalah lama menjadi bebanmu. Disiksa oleh Han Jingcheng. Wanita brengsek. Semoga kamu mati menderita. Coba teriak lagi. Setelah hari ini, sudah tak ada harapan. Anna, tolong bantu aku. Anna, aku mohon. Anna, tolong lepaskan Xiaomeng. Siapa sangka pamanmu yang dulu begitu angkuh. Minta tolong dengan cara memalukan. Ini sungguh langka. Mau setuju atau tidak? Bukan cuma kamu yang tahu. Kakak, aku bisa setuju. Lalu, jangan minta ampun sama dia. Kata-kata orang seperti dia. Berapa banyak yang bohong dan benar? Nyonya, kau lebih bijaksana. Ayo mulai. Tunggu sebentar. Hei, ada apa? Jangan bunuh Hao Zeng dan Sun Xiumin. Kenapa? Kalau mereka hidup, kasus terungkap dan Han Jingcheng tidak akan menimpa-Reku. Kalau mereka mati, Wu Meng akan selidik insiden lama. Han Jingcheng tidak percaya ayahmu. Masih diselidiki. Berapa lama kita lolos dari Wu Meng? Ini gagal, itu juga gagal. Menurutmu gimana ya? Kontrol Hao Zeng dan Sun Xiumin. Aku punya obat bikin orang gila. Kalau dia jadi bodoh, tidak ada yang percaya dia. Obatnya ada di mana? Di depan pintu. Anna, kamu mau ngapain? Nyonya Wu, minum aja. Nanti nggak bakal sesakit itu. Xiumin, Xiumin. 15 yuan. Aku bakal bunuh kamu. Sudahlah, kamu tak bisa bunuh aku. Jangan melamun, cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Kamu membunuh Hu Zeng.
Bukan aku, tapi dia yang mau membunuhku dulu. Jadi, Ngomongin ini percuma. Sudah ku bikin aman, gak bakal nyeret kamu. Ada masalah apa, Asisten He? Bu, ada apa sama Bapak? Bapakku, Pak Wu kecelakaan mobil tadi pagi. Tidak tertolong, meninggal. Sekarang di rumah keluarga Wu. Apa? Lalu ibu gimana? Ibuku bagaimana? Istri Pak Wu aman, cuma kaget sedikit. Psikis saat ini ada yang salah sedikit. Meng, lagi-lagi kamu gila ya? Han Jingcheng. Udah puaskan sekarang? Kamu bunuh bapakku? Udah puaskan sekarang? Betul. Wu Zeng sudah meninggal. Aku akan temui Papa. Aku akan antar kamu ke sana. Papa tidak mau melihatmu. Lepas! Ingin jumpa ayahmu terakhir kali. Ikut aku. Bu, kamu nggak apa-apa kan? Fielman. Kamu pulang ya. Aku masak sup ikan kesukaanmu di dapur buat kamu. Di dapur ada sup ikan. Kamu paling suka sup ikan. Fielman. Jangan nangis. Mama masak sup ikan. Jadi anak baik. Belum cepat. Kak Umang. Kakak Umeng, Apa yang kamu bawa di tanganmu? ini adalah abu pamanku. Tiba-tiba aku. Siapa izinmu kremasi ayahku? Siapa dia? Apakah itu Han Jingcheng? Bukan, Kakak Umeng. Paman meninggal tragis. Bibi kecelakaan lagi. Aku khawatir kamu tak kuat. Bu Meng, kenapa kamu berisik? Ana demi kamu, jangan sombong. Penjahat! 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 Busun, ini Ana. Dulu saya kecil, Bu peluk saya. Saya bukan penjahat. Apa yang sedang terjadi? Busun pasti mengalami kecelakaan dan cedera kepala. Makanya, dia akan membunuh saya. Apa yang melakukannya? Bukan saya, Kak Umeng. Kecelakaan Paman dan Bibi bukan urusan saya. Kamu yang melakukan ini. Kalau bukan kamu, Ibu takut karena kamu. Kak Jingcheng, Nona Wumeng pasti terpukul sampai mulai ngomong gak jelas. Ada yang bisa bantu? Bawa istri untuk beristirahat. Bawanya keluar. Anna, soal ini. Kau gak pelakunya. Kak Jingcheng, kalau kamu aja gak percaya, mending aku mati aja. Udahlah. Itu bukan yang aku maksud. Aku cuma punya perasaan. Kremasi Wu Zeng terasa mencurigakan. Dulu waktu kecil, Paman Wu begitu baik padaku. Aku gak pernah lupa. Hari ini kamu sudah lelah, pulang dan istirahat. Kak Jingcheng, kamu gak mau pulang sama aku ya? Gak usah. Wu Meng tidak stabil. Aku tinggal merawatnya. Boleh. Kalau gitu, Kak Jingcheng, jangan kelelahan. Dasar bajingan. Bajingan. Penjahat. Sebenarnya, bajingan ini. Siapa tuh? Nyonya An hebat. Marah lalu melempar foto ibu. Kalau kamu berani cerita semuanya hari ini, aku gak akan ampunin kamu. Tuan Han bisa pulang dan melihat foto rusak. Kakak Jingcheng baik padaku. Itu kan cuma satu foto saja. Kakak Jingcheng mungkin sudah bosan.
Izinkan saya bicara jujur. Nyonya An menargetkan Bu. Tidak ada keuntungan. Belum lagi Tuan Han masih punya rasa pada Bu. Belum lagi anak sulung keluargaku juga sayang sama Bu. Kamu menghina Bu Gu. Ada apa gunanya? Kenapa aku harus takut pada keluargaku? Lagi pula, Gu Mochi tidak ada di sini. Apa yang harus aku takuti? Sejauh yang saya tahu, Tuan Muda Gu akan segera pulang. Nona An, hati-hati. Kamu! Gu Mochi akan pulang. Jika Haomeng punya masalah dengannya, nanti Jing Cheng bisa bercerai dengan dia. Luar biasa. Haomeng, apa yang kamu genggam? Mama, saya memegang ayah. Aku akan melepas ayah. Pak Bu, kemana dia pergi? Ayah, dia akan ke surga. Kapan dia akan pulang? Ayah tidak akan datang lagi. Dia tidak akan kembali. Dia tidak akan balik lagi. Haomeng. Maaf. Ibu harus melindungimu. Ibu harus melindungimu seperti ini. Kamu datang untuk apa? Ayah tak mau melihatmu. Aku tetap menantu keluarga Wu. Tidak sesuai dalam situasi ini. Kamu berani bilang? Menantu Wu, hubungan dengan Ana tidak jelas, sekarang menjijikan saya. Kalau kamu tanda tanganinya, kita tidak ada hubungan lagi. Haomeng, jangan bikin onar lagi dong. Bumeng! Nyonya, cobalah makan sedikit. Mobo, sakit Anda begitu berat. Yakin tak bilang pada Bos Han? Jangan bilang Han Jing Cheng. Aku tunjukkan padamu. Bu, tenanglah. Aku janji padamu, jangan bilang Bos Han. Bernie. Bu, makanlah sedikit. Di dunia ini masih ada orang yang kamu sayangi. Kamu harus kuat hidup. Bisa balas dendam. Balas dendam. Tak tahu penyebab kematian ayahku. Aku harus membalas dendam pada siapa? Apabila ibu berkenan. Aku bantu investigasi. Kenapa kamu mau bantu? Aku masih ingat waktu pertama masuk kerja. Dibully oleh teman kerja. Bu membantuku dan menaikkan posisi saya. Keutamaan Bu. Tidak akan lupa. Yo, Hei Yang, karyawan terbaik Bos Han. Mencuri hasil kerjaku. Masih santai saja makan di sini. Proyek Kang Hong ini punya komisi yang lumayan besar. Sudah dapat komisi hari ini, kok masih pura-pura makan cepat di sini? Kamu mau Bos Han kasih proyek orang lain padamu? Proyek ini aku dapetin pakai usaha aku sendiri. Cobaanmu nggak bakal bisa. Kenapa nggak buktiin? Oh, Dok. Kang Hong mau ajarin kamu, itu udah nikmat banget, jangan seenaknya. Perusahaan ini bukan untuk kalian putuskan. Saya akan memberitahu Bos Han. Beraninya kamu melaporkan, aku akan pukulmu. Beraninya kamu membalas. Kalian pengecut. Beraninya kamu mengutuk, aku pukul sampai kamu takluk. Cukup sudah. Mo. Apa kalian anggap perusahaan ini? Kenapa seenaknya memukul? Dia rebut proyek milik saudara Hong. Aku tahu siapa yang benar. Jangan memutarbalikkan fakta. Keyang dapat proyek ini karena keahlian. Kalian berdua, harus sekarang ambil gaji. Ambil gaji, lalu keluar. Kamu, ikuti aku ke sini.
Lakukan sendiri. Ada masalah, katakan. Mu, kamu akan menghukumku. Kamu kan tidak memulainya. Aku sudah memukul mereka. Bukankah kamu juga cedera? Karyawan ini lemah kepada yang kuat. Mereka memang harus dihukum. Aku bantu cari kebenaran, walau kehilangan posisi sekarang. Namun, aku tak punya apa-apa untukmu. Ibu tak perlu beri aku apa-apa. Asalkan hidup baik sudah cukup. Bagaimana? Apakah dia sudah minum bubur? Kalau begitu sudah baik, Pak Han. Biarkan ibu pergi. Dia minta Anda memberitahu saya. Ibu memalukan. Pak Wu mati tak jelas. Nyonya Wu jadi pikun. Saya takut Nyonya kehilangan harapan. Dia milikku. Dia hanya bisa tinggal di sisiku. Dia harus mati di keluarga Han. Gak ada apa-apa, berdua. Bu Meng, jangan pernah meninggalkanku. Kalau nggak lapar, keluar. Kakak Umeng, aku datang lihat kamu. Mengapa Anda begitu penuh dendam? Apakah kematian pamanmu membuatmu terganggu? Jangan khawatir. Semua orang pasti mati. Lebih baik mati cepat, naik ke surga dan bahagia selamanya, kan? Apakah kamu yang melakukan ini? Aku yang melakukannya. Dan bagaimana lagi? Kamu akan mendapat karma. Seperti kata Sun Xumin yang jelek. Kakak Jing Cheng percaya padaku. Gak percaya, katakan pada Kak Jing Cheng. Dia bisa jadi akan menganggapmu gila. Akan aku temukan buktinya. Kamu akan dihukum oleh hukum. Betapa polosnya kamu, halo. Bisa ungkapkan kebenaran. Ini artinya kamu tak akan bisa melacakku. Han Jing Cheng takkan menebaknya. Ternyata kamu wanita yang kejam. Kamu keliru. Kakak Jing Cheng dan aku sejalan. Kamu pikir aku lolos dari penyelidikan polisi? Meni. Hal itu terjadi karena Jing Cheng ingin dia tewas. Ayahku memang korban ulah kalian. Ayahku tegak dalam prinsip. Malah disakiti oleh dua orang brengsek. Dunia ini yang kuat saja bertahan. Seperti dirimu yang lemah. Seharusnya sudah lenyap. Masih punya muka. Masih di rumahan. Aku minta nyawamu untuk ayahku. Maaf ya, Wu Meng. Kak Umang. Bu Meng, Mu Meng. Abang Jing Cheng, Kak Haomeng ingin mati, aku gagal menghalanginya. Hao Meng, sadarlah. Bukan urusan saya. Jing Cheng, keluarga Wu nanti tidak akan mengganggumu lagi. Jangan lakukan Wu Meng. Bu Meng, Pak Han, pulang dan istirahat. Nyonya An ingin bertemu kamu. Katakan padanya untuk menghilang. Nyonya An telah mengatakannya. Kalau kamu tidak pulang, dia akan nekat melakukan sesuatu. Tetap tinggal di sini dan nantikan hingga dia terbangun. Kabari aku secepatnya. Bubuh, Pak Han sudah pergi. Fiaomeng, masih terasa sakit. Fata, kenapa kamu kembali? Kenapa nggak kasih tahu aku lebih cepat? Fata, kami tak bisa melawan Han Jing Cheng. Aku tak mau kamu terlibat.
Kalau aku ada di situ, Kami belum tentu kalah. Asisten He. Kamu. Ibu, saya akan berusaha membalas kebaikan Anda. Berkatmu, aku sampai di sini hari ini. Kalau bukan karena kamu, Aku sudah keluar lama. Kita belum bisa gegabah sekarang. Han Jingcheng siapkan banyak orang di sini. Keluar dari sini hampir mustahil. tunggu sampai situasi kacau. Kita bekerja sama dalam dan luar. Kita bisa kabur nanti. Kak Jingcheng, kakak Wumeng seram sekali. Kak Jingcheng, kenapa nggak ngomong? Anna. Ada sidik jari di sana. Mustahil, sudah lurus. Bukan aku, Kak Jingcheng. Ini salah paham. Pergi saja. Aku tak mau lihatmu lagi. Kak Jingcheng, aku melakukan ini demi kamu, tahu? Karena kebaikanku, bolehkah membunuh? Kapan kamu jadi sejahat ini? Kak Jingcheng, kamu lupa gimana ayahku meninggal? Dulu dia nyari kebenaran, terus disiksa sampai mati sama mereka. Kamu lupa? Iya. Aku nggak lupa. Enggak, kamu lupa. Lupa ayahku meninggal. Lupa juga aku pergi. Kenapa? Kalau sekarang kamu aja nggak peduli sama aku ada buat apa di dunia ini? Aku nggak salahkan kamu. Aku khawatir sama Wumeng. Selalu Wumeng, sampai sekarang pun di dunia ini, apakah cuma aku yang benar-benar sayang kamu? Anna, aku cuma anggap kamu kayak adik aku. Maaf. Soal Wuzeng ini, aku diam soal kamu, tenang. Nggak bakal biarin kamu pergi. Hei, ada apa? Bos Han, buruk banget. Ibu hilang. Up and. Dia mana? Tambah orang, hidup atau mati, butuh bukti. Kejar dia. Xiao Meng, apa kamu baik? Kakak aku baik. Ayo berangkat. Langsung naik mobilnya. Tenang saja, santai. Wumeng, kamu berani kabur? Bos Han. Nyonya sudah pergi, kejar mobilnya. Betul sekali. Maaf, Xiao Meng tinggal di sini. Tidak masalah, kakak. Asalkan bisa lari dari Han Jingcheng. Aku mau tinggal dimanapun. Yauman, baru-baru ini jangan keluar. Kalau butuh apa-apa, bilang aja aku yang mau. She! Istri Bos Han pakai relasi penting cari kamu di kota. Kenapa dia tak bisa biarkan aku saja? Jangan takut, aku di sini. Nggak berani sentuhmu. Tinggal di sini nyaman. Terima kasih, Asisten He. Ini tugas saya. Tapi aku takut Bos Han bakal datang ke sini. Nanti bakal ribet. Kakak seniorku. Aku mending pulang aja. Jangan ikut campur. Jangan pergi. Ada apa? Aku tanggung. Tanda bintang, tanda bintang. Kakak Jingcheng, udah lama nggak istirahat. Yuk santai dulu. Tidur aja dulu. Kakak Jingcheng, ada hal yang mau aku bilang.
Tapi aku ragu. Ngomong aja. Gu Mochi pulang. Apa mungkin kakakmu menghilang karena dia? Bos Han belum nemuin istrinya. Semuanya brengsek. Kakak Jing Cheng, mungkin kita bisa ngestal Gu Mochi. Mungkin dapat petunjuk Wu Meng. Tanda bintang, tanda bintang. Han Jingcheng, Kami tidak bermusuhan. Kenapa kamu menculik saya? tidak ada permusuhan. Baiklah, di mana Wu Meng? Saya tidak tahu dia di mana. Kamu bohong. Jangan salahkan kekasaran saya. Pukullah dia. Teruslah berjalan. Wah, sangat jelas brengsek. Masih tak mau bicara, ya? Gu tidak akan memaafkanmu. Cuma keluargaku. Apa yang bisa mereka lakukan? Meski keluargaku tahu, keluargaku bakal bantu. Jika kamu cerdas, katakan di mana Wu Meng. Kamu hindari penderitaan. Kamu hanya bermimpi. Terus pukul dia. Itu Pak Han. Gelang ini. Asisten, kamu tepat waktu. Makan siap. Nanti makan bareng. Nyonya, Bos Gu sudah ditahan oleh Bos Han. Apa? Kapan ini terjadi? Hari ini juga, Bos Han curiga Bos Gu menyembunyikan Anda. Aku dengar ada suara tongkat. Mungkin dia sudah menyiksa Bos Gu. Nyonya, kalau kamu keluar sekarang, semua kerja keras kita jadi percuma. Maukah aku biarkan Gu Mochi mati? Masih ingat kamu punya keluarga. Kupikir kamu sudah melupakan bahwa kamu masih punya suami. Di mana Gu Mochi berada? Aku pikir kamu pulang karena rindu. Ternyata kamu kembali karena pria lain. Han Jingcheng, Gu Mochi di mana? Kakak Wu Meng, kamu kemana saja? Kenapa baru pulang? Jangan pura-pura tenang di sini. Pasti kamu harap aku mati di luar biar kamu bisa jadi Nyonya Han. Kakak Wu Meng, kenapa kamu bicara begitu? Suka kakak Jing Cheng. Tapi hubungan kita selalu bersih, nggak pernah melewati batas. Wu Meng, aku sama Ana nggak ada apa-apa. Jangan pergi lagi dong. Sejak ayahku meninggal, kita udah selesai. Sekarang aku nggak mau lihat kamu lagi. Ayo kita cerai. Ini untuk Gu Mochi. Cerai adalah pilihan terbaik, lebih baik buat kita semua. Nona An pasti juga berpikir begitu. Jangan banyak alasan. Kesalahanmu. Semata-mata demi Gu Mochi. Kehilangan segalanya, tapi tetap mimpi jadi istri kaya. Aku tidak peduli. Aku akan pergi mengobati diriku. Penyakit apa yang kamu obati? Masalah apa? Bukan urusanmu. Apa yang salah denganmu? Itu hanyalah alasanmu saja. Kamu bilang akan cintai aku seumur hidup. Bukankah kamu dengan cepat berpaling ke orang lain? Tidak mau buang waktu. Tanda tangani perceraian. Kembalikan Gu Mochi. Mau aku ampuni Gu Mochi? Mustahil. Sudah capek Han Jingcheng. Aku gak mau lagi melawanmu. Sudah kukatakan. Selama kamu hidup, jangan kabur dariku. Abang Jing Cheng, kalau sudah mantap, biarkan dia pergi. Kapan semuanya dimulai? Kapan kamu dan Gu Mochi mulai pacaran? Coba tebak. Aku tidak suka barangku disentuh. Kamu lupa semuanya. Abang Jing Cheng. Meski Kak Hao Meng dan Gu Mochi dekat, jangan terlalu kejam padanya. Datangkan orang ke sini. Sampaikan perintah. Pukul sampai hampir mati, lalu buang ke laut. Han Jingcheng, keluarga Gu tidak akan ampunimu. Keluarga Gu.
Di hadapan keuntungan, apakah keluarga Gu peduli pada hidupnya Gu Moki? Kamu gila, Han Jingcheng. Ini karena kamu yang memaksaku. Aku memohon padamu, biarkan saja Gu Muji. Nona Wumeng, kenapa kamu membela Gumuci? Apakah kalian punya hubungan? Cukup, jangan bicara kamu. Aku akan melepaskannya jika terima hukuman 30 pukulan. Aku setuju perceraianmu. Apakah ini benar? Kakak Jingcheng, dia bisa mati kalau terus begini. Dia yang mencari masalah. Oh, Lakukan. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mas Jingcheng, Gumuci telah bangun. Baiklah, tepat waktu. Bawa dia ke sini. Biarkan dia lihat Hao Meng. Fiaomeng. Ngomong apa? Han Jingcheng. Dasar pengecut! Selesaikan masalah dengan aku, bukan perempuan. Gu Xiao terlihat kasihan. Ini akibat kamu memaksa Wu Meng meninggalkanku. Han Jingcheng, dasar bajingan. Sudah berapa kali dipukul? Sudah selesai, Pak Han. Han Jingcheng, mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi. Fiaomeng. Fiaomeng. Biarkan mereka pergi. Abang Jingcheng, Ada masalah, Nyonya. Kembali. Sebaiknya ke rumah sakit. Takut Han Jingcheng datang. Dokter pribadi akan menanganinya. Abang Jingcheng, menyerahlah. Apa yang bukan milikmu tetap bukan milikmu. Wu Meng pasti peduli pada saya. Menghadapi kenyataan di dunia ini, aku mencintaimu. Kamu bukan Wu Meng. Tidak. Pergi sekarang. Aku ingin kamu membunuh Humeng. Jangan sentuh Humeng. Aku sebentar lagi akan jadi istri Han. Aku beri apa yang kamu mau. Aku butuh waktu. Han Jingcheng, kamu akan jadi milikku. Ayah, jangan tinggalkanku. Xiaomeng. Xiaomeng. Bangun, Xiaomeng. Hei asisten, percepat lagi. Iya. Hai, Bos Han. Nyonya kecelakaan. Saat ini, nasibnya belum diketahui. Wu Meng, jangan mati. Dokter, selamatkan dia atau kamu akan menyesal. Jangan khawatir, bos. Kami akan berusaha. Bos Han,
Kenapa kamu gagal menjaganya? Maafkan saya, Bos Han. Saya! Apakah sudah berhasil? Apakah Haomeng sudah tiada? Apa? Tugas mudah saja gagal. Kenapa tidak selesai? Nyonya An, perhatikan kata-katamu. Saat ini kami hanya bekerja sama, aku bukan pembantumu. Kalau hal sederhana saja gagal, kamu tak berguna. Nyonya An, kamu ingin perang. Aku akan jadi istri Bos Han. Aku tak takut padamu. Semoga Nyonya An sukses. Bawalah anak sini. Kenapa kamu datang? Cepat keluar dari sini. Keluarkan atau aku laporkanmu ke kakak Jing Cheng. Direktur Han minta kamu datang. Lalu malam, apa permintaan kakak Jing Cheng? Aku tidak tahu. Nyonya An, silakan maju. Kakak Jing Cheng, sudah begitu larut. Kenapa aku harus ke sini? Aku salah menilaimu sebelumnya. Apa maksud perkataanmu? Aku tidak mengerti. Sidik jariamu ada di tempat kecelakaan Wu Meng. Berikan penjelasan. Itu mustahil. Tidak mungkin aku menjebak kakakku. Pasti ada orang yang ingin menjebakku. Ingin memisahkan kita. Kamu masih saja berbohong. Aku sudah memanipulasi rem mobil itu. Jangan khawatir. Masalah takkan menyangkutmu. Di masa depan, tempatmu di hati kakak Jing Cheng tidak akan membuatnya melakukan apapun padamu. Bukan aku, kakak Jing Cheng. Aku tidak melakukannya. Kamu berbohong, sulit untuk dipercaya. Bawa dia ke pavilion Fuyong. Kak Jing Cheng, kamu lupa ayahku meninggal? Tunggu sebentar. Kak Jing Cheng, jangan begini. Ayahku mati untukmu. Saudara Jing Cheng, kamu tidak bisa begitu padaku. Ayahku meninggal demi kamu. Lambatkan. Ayahku meninggal demi kamu. Ini yang terakhir kali. Sebagai balasannya atas rahasia yang diungkapkan padaku dulu. Kalau sampai ada lagi. Tak akan ampuni. Antar dia ke apartemen. Kalau tidak ada apa-apa. Jangan muncul lagi. Jing Cheng maupun kamu mau bencaraku. Doakan Haomeng keluar operasi dengan selamat. Kalau tidak, aku tidak akan ampun. Nyonya An, hahaha, sambutlah. Kamu mau ngapain? Nyonya An, kamu terata kami seperti anjing. Dengarkan. Kasih pelajaran keras buat kamu. Kamu sebenarnya mau ngapain? Saudara Jing Cheng belakangan lagi kesel. Nanti pas dia udah lega, semua jadi biasa aja. Yo. Nyonya An, kamu masih bayang-bayang jadi Nyonya Han? Buat Nyonya tua menderita parah. Ingin bangkit. Apakah ini masih belum cukup? Apa rencanamu sebenarnya? Jangan bertindak seenaknya. Saya akan jujur padamu. 20 tahun tidak mendekati wanita. Aku hormati kamu seperti putri. Jangan khawatir, aku bakal bikin kamu nikmati sampai mati. Pertwee, kamu menjijikan. Dasar brengsek. Kamu beraninya memukul aku. Aku bakal hancurkan kamu. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu berharga bagiku. Bukan perawan. Sudah lama sekali. Dengar, kamu nakal di luar. Tanpa aku, sudah 20 tahun jauh dari cinta. Tidak mungkin aku suka kamu.
kalian akan bayar ini. Bobo. Sakitku sekarang. Kembalikan semuanya padaku. Kesadaran pasien lemah, detak jantung semakin lemah. Siapkan defibrilator. Ayah! Fiaoman. Han Jingcheng dan Ana bunuh aku. Membalas dendamku. Ayah! Ayah, ayah, ayah! Jingcheng, aku suka kamu. Aku akan menikahimu. Apa kabar Wu Meng? Dia berhasil diselamatkan. Han Jingcheng belum tahu. Baik-baik saja. Mari ganti orangnya. Han Jingcheng sudah mengetahuinya. Jangan khawatir. Gu Mochi ada di sini. Han Jingcheng pasti percaya, kan? Wu Meng. Aku hampir mendapatkannya. Dokter, apa kabarnya? Maafkan saya, Pak Han. Kami sudah berusaha. Mustahil. Kamu bohong padaku, kan? Maafkan saya, Pak Han. Kami sudah berusaha maksimal. Han Jingcheng, bukan karena pukulanmu. Wu Meng kena pukulan. Bagaimana dia bisa tidak selamat? Kamu adalah pembunuh Simo. Tolong, biarkan aku masuk dan melihatnya. Pak Han. Pak Han, dia tak mau melihatmu. Maafkan aku, Wu Meng. Aku seharusnya tak meragumu. Tidak seharusnya aku lakukan. Sudahlah, Han Jingcheng. Jangan pura-pura lagi. Wu Meng merasa muak melihatmu. Wu Meng. Di pinggir sungai, angin sore menyaksikan yang sama. Wu Meng kecil. Wu Meng kecil. Han Jingcheng, jika kamu punya nurani, biarkan Wu Meng pergi dengan tenang. Dia tidak ingin melihatmu. Wu Meng kecil. Boleh aku pergi? Wu Meng kecil, sekarang kamu terbebas. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Aku akan menjaga semuanya baik-baik sendirian di sana ya. Jaga dirimu baik-baik. Wu Meng, akhirnya kamu meninggal. Yang nggak bisa aku punya, tidak akan kamu dapatkan. Wu Meng kecil. Jangan takut. Ibu datang nemenin kamu. Keluar semua. Bos Han, Nyonya Wu melompat dari gedung. Apa? Iya. Wu Meng, apakah kamu marah aku tidak melindungi ibumu?
Saat Pahan memeriksa lokasi insiden, menemukan surat wasiat dan... Bagaimana menurutmu? Ayo, cek sendiri. Bawa anak ke sini. Panggil juga asisten He. Aku punya tugas, minta dia lakukan. Dokternya bagaimana? Kondisinya stabil, tapi leukemianya. Kalau dalam 3 bulan tak ada donor cocok. Kenapa sakitnya begitu berat? Sudah lama pasien terdiagnosis leukemia. Kalau saat itu langsung diobati, kondisi nggak seburuk ini. Dokter memang kasih waktu 3 bulan. Ayah. Baiklah. Lama kamu gak nyetelpon aku. Kamu lupa keluarga. Xiao Meng, dia. Dia sudah menikah. Kamu masih mikirin dia? Xiao Meng terkena leukemia parah. Tinggal 3 bulan lagi. Wuzhen gimana? Om Hao sudah tiada. Tolong aku ya. Mohon, selamatkan dia. Bawalah dia ke rumahku. Aku panggil dokter terbaik. Terima kasih banyak, Papa. Nggak usah diucapkan. Dulu waktu aku susah, Pak Wu Zheng sudah pernah menolongku. Waktunya aku balas budi. 从问时候，这时候。哒哒哒哒哒哒哒。 Orangnya di mana? Nyonya An sudah kabur. Dia bunuh 2 teman kita. Hei Yang. Dia hilang dan tak terjangkau. Kalian semua sampah. Mumeng! Mumeng! Halo, ada siapa? Han Jingcheng, kamu kan? Kamu gila apa? Apakah kau yang menculik Ana? Aku peringatkan bahwa dia pulang. Aku belum selesai dengannya. Kamu ngomongin Wu Meng? Kamu yang bawa Hao Meng pergi, kan? Kamu ngomongin siapa? Hao Meng hidup. Dia ada di mana? Kayaknya He Yang. Dia bawa Hao Meng pergi. Aku bingung, di mana aku? Tenang saja, aku bantu kamu kabur. Terima kasih sudah membantu aku kabur. Gu Moji ikut kecelakaan sama aku. Dia nggak apa-apa kan? Dia aman, istirahat saja akan baik. Kalau gitu oke, tolong bantu jaga ibuku ya. Belakangan kondisinya buruk. Takut kalau aku pergi. Apa yang terjadi padanya? Kok kamu diam aja sih? Bu Hao kemarin, dia sudah bunuh diri dari hidup. Kamu bilang apa tadi? Kamu mau ngapain? Aku harus pergi. Balik sekarang sama saja bunuh diri. Kamu pernah mikir nggak kenapa setelah kita pergi, Bu Hao malah bunuh diri? Kamu maksudnya? Itu dilakukan oleh Han Jingcheng. Aku ada di sebelah Bu Hao. Temuin surat wasiat dari Bu Hao. Han Jingcheng paksa. Hanya bisa bunuh diri. Sebelum bunuh diri, akan menulis surat wasiat.
Wajah sejati Han Jingcheng. Han Jingcheng, setelah bantuanmu, tidak bersyukur atas kebaikan kami untuk menyiksa putriku Wumeng. Jiba, temukan surat wasiatku. Beritahu Lumeng, cerai dengan Han Jingcheng. Tinggalkan Han Jingcheng. Inilah permintaan terakhirku. Pergilah jauh dari dia. Ini pikiran terakhirku. Suta. Aku seharusnya tidak menikahinya. Aku yang salah. Ibu. Aku yang salah. Ibu tua, jaga diri agar tidak masuk angin meski musim panas. Pagi dan sore tetap dingin. Saya yang sudah tua ini belum tahu sisa hidupku. Saya hanya berharap sebelum saya meninggal bisa menemukan Lumeng. Memenuhi harapan saya. Putri muda beruntung. Bu tua akan menemukan putri muda. Mudah-mudahan. Belum ketemu orangnya. Setelah Nyonya menghilang, He juga lenyap tanpa jejak. Aku tidak peduli caranya. Bongkar semua tempat ini, temukan He yang untukku, ya? Kenapa kamu datang? Aku bantu kamu cari. Tidak diperlukan. Wumeng adalah istriku. Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu tidak layak sebut Wumeng istri. Tak tahu malu. Selama saya belum tanda tangan di atas kertas cerai itu, Wumeng tetap istri saya. Gumochi, kamu tak punya kesempatan. Gak ada waktu buat omongan kosong. Cari Xiao Meng adalah prioritas. Waktu tinggal 3 bulan. Jangan bergerak. Kamu mau ngomong apa sih? Han Jingcheng, kamu memalukan. Dulu, Xiao Meng sangat mencintai. Dia nggak lama lagi bakal. Sekarang, dia paling membencimu. Kamu sebenarnya mau apa? Xiao Meng menderita leukemia. Jika 3 bulan tanpa donor, dia akan mati. Kamu lapar tidak? Aku akan mengajak kalian. Sekarang aku sendiri di dunia ini. Ada artinya apa hidup lagi? Kamu sedang melakukan apa? Beri aku kembali. Ibuku sudah tiada. Sekarang aku benar-benar sendirian. Jika aku masih hidup, apa gunanya? Ingatlah pada ayahmu. Ingatlah pada ibumu. Kamu mati, siapa balas dendam? Aku tidak punya apapun. Apa aku balas dendam? Aku akan bantu kamu. Aku akan bantu kamu balas. Hanya asisten sederhana. Kamu akan membantu aku bagaimana? Wah. Aku adalah saudara tiri Han Jingcheng. Terjadi apa? Dulu Han Weizeng mencintai ibuku. Tak disangka. 抱紧我，靠在我胸口，我会永远的爱你，用我全部的生命，在这无穷无尽时光里守护着你。Put a spark back on your face, Yang, and I want you to keep in mind. menikah denganku. Miracle, 'cause you're beautiful. Siapa wanita yang kamu maksud? Kamu bisa bantu apa? Bapak Zhang Xiao kasih saham, membuatku lebih sukses. Kamu kan bilang cinta aku saja. Saat menghadapi keuntungan, jangan bicara soal perasaan. Han Weizeng, aku hamil anakmu. Aku bisa punya anak, tapi aku gak mau ini. Gak mau. Han Weizeng, dasar bodoh kamu.
Ibuku dulu adalah anak kaya, tapi ditipu Han Weizeng, putus hubungan keluarga, nikahinya. Hidup penderitaan dan mati. Ternyata Han Jingcheng. Dia mirip dengan ayahnya. Aku mengira. Apa yang kamu kira? Apakah kamu benar-benar berpikir Paman Han itu orang baik? Aku akan bilang padamu. Dia ahli berpura-pura. Jadi, apa rencanamu? Aku akan mengambil kembali saham ibuku. Tangani keluarga Han. Menghabisi mereka semua sekaligus. Gagal menjaga orangnya? Kamu berguna untuk apa? Memukul anak untuk apa? Omongkan tentang dia. Gagal. Saya suruh dia bawa Haomeng berobat, malah kehilangan orangnya. Siapa Wumeng? Sun Xiumin, pencurinya sudah meninggal. Masih perlu mikirin putrinya. Saya dan Xiumin nggak ada hubungan. Wujeng pernah bantu kami, lupa? Dasar penghina. Jangan alasan gak penting. Saat ini, kalau tetap setia sama Wumeng, nanti aku kasih hukuman. Tak mungkin kamu melupakan wanita itu. Jangan ribut lagi. Yang penting cari Xiaomeng. Mochi, kamu ini. Bagaimana bisa kamu begini juga? Menyukai Xiaomeng. Oh. Hah? Bukankah wanita itu telah mencoba memikat ayahmu? Anaknya sekarang juga ingin memikat anak saya. Aku katakan padamu, hari ini aku serius. Kalau masih pilih Wumeng, hari ini aku rela mati di sapu. Kamu ngambek apa sih? Hidup begini gak ada artinya, mending aku mati saja. Cukup lo ngambeknya. Nggak pernah menggoda. Aku suka dia, tapi nggak dibales. Aku tahu Busun seperti apa. Dulu Busun pernah ngalamin apa ya? Dia nggak bakal ngerjain hal jorok kayak gitu. Nggak usah bantu, aku cari sendiri. Oke, aku tambahin orang buat kamu. Buruan cariin balik Haomeng. Soal nyocokin, aku bakal cari jalan keluar. Mas, kapan visanya selesai? Sabar, Bos Han lagi ngecek ketat. Aku nggak berani gegabah. Rauda, tunggu kabar baikmu. Kenapa Bos Han minum sendirian di sini? Apakah suasana hatimu tidak baik? Apa yang sedang kamu pikirkan? Ceritakan. Aku temanmu. Jauhkan tangan kotormu dariku. Tan Song kasar. Aku takut. Nyahlah. Keluarlah dan nikmati hidup, istri kamu sudah tiada, kan? Jangan duka untuk istrimu. Coba hal baru, lupakan semuanya. Siapa izin kamu bicara begitu? Apa masalahnya? Dulu kamu bikin aku hampir bunuh diri. Dia tiada. Siapa lihat hasil pengajuan? Tunggu matahari terbenam. Setiap kali Wumeng. Baiklah. Sepertinya tidak pernah terlintas. Selalu dari awal sampai Hati saya hanya untuk Wumeng. Sudahlah, cukup sampai di sini. Tanya teman-teman di sini. Siapa tak tahu putus asamu pada kami? Aku ajak kamu keluar minum. Kenapa kamu datang dan merusak suasana? Oke, kita semua saudara. Ngapain ribet gini? Oh iya, polisi. Jika Wumeng hidup, dia di mana sekarang? Belum ketemu. Kalau aku Wumeng, aku pun nggak mau kamu nemuin aku. Jika kamu ingin kehilangan mulutmu, Benar. aku nggak masalah bikin kamu diam selamanya. Dada. Suasana hangat. Amplop merah. Wumeng, apa kamu baik? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan bertemu Han Jingcheng pada hari Anna meninggal.
Jangan khawatir. Aku sedang mencarikanmu yang cocok. Hasilnya akan keluar sebentar. Terima kasih banyak. Bu Meng, sebenarnya aku selalu diam-diam jatuh cinta padamu. Sejak aku masuk ke perusahaan, aku sudah mulai menyukaimu. Kalau kamu mau, tinggallah bersama aku. Maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu. Mengapa? Aku bisa memberimu seperti Han Jingcheng. Apakah kamu meremehkan asalku? Hatiku sudah tidak ada ruang untuk orang lain. Namun di dalam hatiku hanya ada kamu. Aku membantumu kabur dari Han Jingcheng. Juga aku. Kamu bisa dapatkan surat ibumu. Kenapa setelah aku bantu banyak hal, kamu tak peduli padaku? Aku bersyukur padamu. Jika aku begini dan tetap bersamamu, Pak. Ini tidak adil untukmu. Oh, aku gak bakal ngepaksain kamu. Aku bakal buktiin bahwa aku tulus. Hei, Xiao Fang. Apa masalahmu hari ini? Kenapa gelisah? Bu, menemukan kabar Nyonya Muda. Benarkah aku akan mencarinya? Astaga, aku sangat cemas. Cepat bicara. Nyonya Muda meninggal akhir-akhir ini. Apa yang kamu maksud? Anakku yang malang. Ibumu belum sempat menemuimu. Dia sudah tiada. Betapa menyedihkan. Orang tua kehilangan anak. Nyonya tua, jangan terlalu bersedih hati. Ada berita lain yang datang. Apa beritanya? Nyonya Muda melahirkan putri. Apakah itu benar? Di mana dia sekarang? Setelah ia meninggal, dia telah hilang. Belum menemukannya. Siap melakukan apa saja. Temukan dia secepatnya. Pola. Segera memberi perintah. Kasihan anak itu. Ada kabar Tuan Han. Ada yang tahu kabarnya? Menemukan jejak asisten He, istri mungkin terlibat. Segera bawa orang ikut mencari, oke. Mo, minum air dong. Iya, yang bawah ini. Kamu tipu-tipu aku. Mo, aku sangat suka kamu. Tidak mungkin aku menipumu. Jangan khawatir. Istirahatlah dengan nyenyak. Bangun besok, semua baik. Ayo. Mau ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cuma pengen punya kamu aja. Kamu cantik banget. Hanya milik aku aja. Lepasin aku. Hei yang, dasar hewan. Lu bikin apa dia? Hai, hewan. Haha. Han Jingcheng, kenapa masih nekat melakukan hal jahat? Apa salahku? Seperti yang kamu lihat. Mari kita main lagi. Jauh, Kak. Foto bareng. Ternyata kamu seperti itu. Iya, aku memang seperti itu. Nama panggilan ini lebih baik melindungi ini. Beranimu sebut ayahku. Anak dari selir itu. Cukup sudah. Ini apa sebenarnya? Kenapa terjadi? Semua sudah ketahuan.
marah dan malu. Dengarkan aku. Semua milikmu akan kuhabisi. Bahkan uang receh. Apakah kamu yakin bisa pulang hidup-hidup? Kekuatan Han. Aku sudah mencoba banyak hal. Kamu pikir aku tak siap? Sekarang, giliranku bertanya, Tuan Han. Yakin bisa selamat hari ini? Direktur He juga sangat besar. Belum bisa dipelajari. Semua orang melarikan diri. Hei, Tenang, pikirkan ibumu. Dia tentu tidak ingin melihatmu dalam... Presidenku mungkin belum tahu. Hei Bubu. Dibunuh oleh Han Weizhen. Saat Agao meninggal, matanya tetap terbuka. Betaya mati dengan mata yang tak menutup. Dan putramu. Harapannya kamu hidup tenang. Tenanglah! Aku sekarang Hanya ingin meninggal bersama Bruno. Rasa buruk bawa Mang segera. Palsu. Padu. kamu meremehkan aku. Kamu ikut mati denganku. Kamu sangat rendah. Apa-apaan kamu? Dasar. Nona, Tolong bantu saya. apa masalahnya? Ngap, astaga. Nah, Bosku, ibu tersebut. Kenapa Xiao Meng? Beliau hilang. Jangan bilang Han. Kirim tim sekarang juga. Kalau gagal, jangan kembali. Saat itu saya berjalan, melihat wajah gadis itu. semua orang menjadi takut. Sangat mirip dengan nyonya muda. Persis sama. Di dunia ini, hal yang kebetulan. Nyonya tua, menurut Anda, apakah ini bisa jadi anak nyonya muda? Vialvan, pergi temui dokter itu. Suruh dia ambil darahnya. Lakukan tes DNA untuk memastikan hubungan keluarga. Nyonya tua, jangan khawatir, saya akan selesaikan. Dokter, apakah anak itu terluka parah? Tubuhnya tidak ada masalah besar. Dia sudah lama menderita leukemia. Jika tidak ditemukan donor yang cocok, dia akan meninggal dalam 3 bulan. Leukemia. Untuk menyelamatkannya, cari donor cocok. Saya akan cek apakah saya cocok. Anda sudah tua, ini terlalu berat. Ya, Nyonya, dengan usia Anda sekarang, rumah sakit mengizinkan tes untuk Anda. Mengecek golongan darahnya. Cek apakah ada hasil yang sesuai. Dokter, permintaan sulit. Nyonya, katakan saja. Kalau bisa, saya bantu. Gadis itu mirip sekali dengan anak perempuan saya. Lakukan tes kekerabatan untuk kami. Harus segera dilakukan. Baik, Nyonya. Saya akan segera urus ini. Hei yang kabur lompat dari mobil. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian melihatnya? Laut di sebelah jalan. Mencari di laut berjam-jam tak ditemukan. Berani melompat ke laut. Lanjut cari atau tidak? Hidup atau mati butuh bukti. Dia banyak berbuat jahat. Aku tidak akan membiarkannya. Terima kasih. Bagaimana denganmu, Xiao Fang? Nyonya tua, lihat sendiri. Nyonya tua, buka cepat. Vialvan. Saya merasa takut di hati. Kalau gadis ini bukan Putri Minzer. Gadis itu begitu cantik,
Pasti dia putri Nyonya muda. Nyonya, bukalah dengan cepat. Ada apa, Nyonya tua? Apakah Nyonya muda ini bukan cucu Anda? Itu dia. Ya, dia. Keinginan tercapai. Apa yang terjadi, Bu? Anakku menderita. Akhirnya aku temui cucuku. Dia kena leukemia. Tidak apa-apa, Bu. Aku miris padamu, Xiao Fang. Selama sudah ditemukan, penyakit apapun bisa diobati. Semua akan baik-baik saja. Deza, aku akan carikan dokter terbaik untuk cucuku. Aku mau lihat cucuku sekarang. Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan takut, anakku. Nenek ada di sini. Jangan takut. Di mana Humeng berada? Aku ingin bertemu dengannya. Apakah terjadi sesuatu? Aku takut memberitahumu. Tenanglah. Sekarang fokuslah pada kesehatanmu. Kamu pasti tidak ingin Wumeng melihatmu seperti ini. Lalu bagaimana dengan Heyang? Heyang loncat lari. Dia melompat ke laut. Tidak ada jejaknya. Bukankah Humeng dalam bahaya? Berdasarkan data yang saya miliki, Wumeng aman-aman saja. Tapi bagaimana dengan penyakitnya? Nyonya, kamu sudah bangun. Sungguh luar biasa. Aku akan bilang Nyonya tua kamu sudah sadar. Tentu saja dia akan sangat gembira. Nyonya. Siapa yang disebut Nyonya tua? Anakku yang manis. Akhirnya kamu sadar juga. Siapakah kalian? Kamu bilang saja. Nyonya, ini adalah nenekmu. Ini ibu kandung ibumu. Bukan ibuku anak yatim. Bagaimana bisa ada ibu kandung? Nyonya tua bawa Nyonya besar ke desa. Nyonya besar hilang tak sengaja. Dia tak pernah ditemukan lagi. Nyonya tua cari bertahun-tahun. Bulan lalu tahu Nyonya besar meninggal. Kamu memang nenekku. Xiao Fang bawa hasil tes DNA. Kamu memang nenekku. Aku akhirnya tidak lagi sendiri di dunia ini. Wumeng, sekarang aku paham. Aku cinta kamu banget. Aku pasti cari kamu. Barang-barang yang telah hilang. Aku akan menagih balik satu persatu. Han Jingcheng, kamu ingin aku mati lelah dulu ya? 3 tahun ini, urusan perusahaan gak kenapa berhenti? Kontrak sebentar lagi. Tidak bisa melaluinya. Aku lihat Humeng. Kamu gila cari Wumeng? Ini gak ada. Mirip banget ya. Hei, tunggu aku dong. Pak Gu, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Saya sudah pergi ke Inggris. Tidak ada kabar Xiao Meng di sana. Informasi dari Anda salah. Hei Ngom, saya paham.
Han Jingcheng, 3 tahun sudah, belum khawatir. Bersama Pakku selama 3 tahun. Masih ragu saya gusar atau tidak? Lagi pula, Wu Meng adalah istri saya. Pakku harus tanpa profesional kelas. Kalau Xiao Man masih begitu. Saya tidak ada benar-benar. Ada apa yang bisa saya bantu? Ini dokumen dari Pak Wu untuk Pak Han, harap ditandatangani. Bos Anda, Pak Bu. Apakah dia Wu Meng? Di mana dia sekarang? Wu Meng masih hidup. Pak Han tak usah repot, Pak Wu tak mau jumpa. Ini Pak Gu? Ya, Pak Wu mengundang. Tolong cek dia baik-baik saja sekarang. Fiaoman. Ternyata kamu masih hidup. Senang bertemu lagi. Aku benar-benar gembira. 3 tahun kemudian, aku kembali. Aku panggilmu untuk minta bantuan. Fiaoman, katakan aku akan bantu. Aku punya sebuah surat wasiat. Coba lihat apakah ada indikasi bahwa itu palsu. Tak usah diperiksa, ini palsu. Bagaimana kamu tahu ini palsu? Aku sudah pergi ke lokasi, sudah punya aslinya. Di mana surat wasiat asli? Ada di brankas rumahku. Aku menyimpannya dengan baik. Takut kamu tidak temukan. Aku ambil. Tunggu di sini. Bos, Bu. Menurut Han Jingcheng, Kontrak sudah datang, Pak Han enggan tanda tangan. Harus dia lakukan. Namun, tapi bagaimana maksudnya? kalau harus lewat jalur hukum, proses cerai belum tentu berhasil. Saya harus bercerai. Pak Han, makan yuk. Saya tak mau makan. Sudah 3 tahun Anda tidak makan dengan baik sejak beliau hilang. Begini terus nggak bisa. Tanpa adanya Wu Meng, apa bedanya saya hidup atau mati? Lulu, apakah saya terlalu berlebihan? Tindakan Anda bisa dimengerti. Orang tua Anda sudah tiada. Keluarga Wu pasti terlibat. Wajar memiliki dendam. Ini akibat dendam saya. Saya kehilangannya selamanya. Bagaimana menurutmu Nyonya Zeng? Dia kayaknya gila. Bagaimana mungkin dia? Dia tak mungkin mengurus perusahaan. Nyonya Zeng sudah tua. Jangan bicarakan dia. Hanya cucu dari keluarga luar. Meski cucu kandung, perlu belajar beberapa tahun sebelum naik ke posisi ini. Iya. Dia masih muda. Bagaimana dia bisa dihormati? Lihat. Lihat sekarang. Bagaimana mempermalukannya? Halo para paman. Saya sudah lama mendengar dan Selamat, Bu. Tidak ada yang keberatan, kan? Anda keluarga Wu, ya? Perusahaan ini milik keluarga Sun. Bagaimana mungkin Anda yang mengurus perusahaan ini? Masuk langsung dapat jabatan tinggi. Ini tidak masuk akal. Saya sudah tahu semua itu. Tapi, Pak, mohon pikirkan lagi. Mengapa saya bisa sampai di sini sedangkan kalian tidak bisa? Kenapa saya di sini dan kalian tidak? Apa maksudmu dengan itu? Masalah para paman. Kalian sudah tahu, kan? Paman-paman, periksa dokumen ini. Ada hal yang tak perlu dijelaskan. Yang penting kita paham di dalam hati. Kalian pasti setuju, bukan? Kamu sudah tahu, bukan? Silakan kamu yang bicara. Bagaimana niatmu? Saya bicara terbuka. Ini artinya, saya tidak ingin ribut. Mudah saja, isikan kembali jumlah uang yang kurang. Masalah ini, simpan di hati. Apakah ini benar-benar terjadi? Artinya iya. Janji tidak boleh dilanggar.
Apakah ada pertanyaan lain dari kalian? Jika tidak ada, saya ada kerjaan lain. Pak Wu dan Gu ingin bertemu Anda. Baik, saya paham. Pasti sudah lama menunggu, ya. Belum. Ini adalah surat terakhir yang asli. Oleh karena itu, orang tuaku meninggal karena Ana. Ana harus bayar atas semua ini. Mimpi kecil. Tenang dulu. Ana sudah lenyap entah kemana. Kami sudah berusaha mencari dia selama ini. Kakak kelas, Han Jingcheng mungkin sengaja menyembunyikan Ana dari kita agar tidak ditemukan. Tidak terlalu mungkin. Setelah Han Jingcheng tahu kamu ditipu Ana, sudah menghukum Ana. Han Jingcheng mungkin paling tidak ingin aku hidup. Mimpi kecil. Ada kesalahpahaman dari awal. Coba percaya Han Jingcheng. Mustahil. Saya ingat semua yang dia pernah lakukan kepada saya. Kakak kelas, mungkin saya masih ada satu hal butuh bantuanmu. Mimpi kecil, bagaimana menurutmu? Jika saya bisa, pasti akan membantu. Han Jingcheng pasti mengejarku. Oleh karena itu, tolong bantu saya menjauhkan dia. Apa artinya ini? Saya tidak lagi memiliki perasaan untuk Han Jingcheng. Saya tidak ingin hidup di masa lalu. Oleh karena itu, tolong bantu saya acting. Apa yang bisa saya bantu? Pura-pura kita pacaran. Tenanglah, Xiaomei. Saya akan membantu Anda. Nyonya tinggal di Villa Jingxian. Dari pengamatan kami, Nyonya dari keluarga Sun. Dia adalah direktur utama grup Sun. Apakah kabar ini benar? Informasi ini benar, ada kabar lain. Grup Un, mereka siap bersaing atas lahan di Nanyuan. Hubungi Direktur Li dan Humeng. Bersainglah bersama. Pak Han sudah memutuskan. Segera atur semuanya. Pak Li, Anda sangat sibuk akhirnya bisa ajak Anda keluar. Pak Han, jangan bercanda dengan saya. Pak Han lebih sibuk dari saya. Pak Li, ini terlalu tidak adil. Pak Wu, maksudmu apa? Bukankah sudah disepakati hanya ada kita berdua? Kenapa ada orang lain? Saya minta Pak Li. Jangan marah. Pak Han, tolong hormati dirimu Pak sendiri. Han, mohon hormati dirimu sendiri. Karena sudah datang, mari duduk dan makan bersama. Mari juga bicarakan soal kerjasama. Kalian berdua saling kenal. Bukan hanya kenal saja, saya adalah mantan istri Pak Han. Betul kan, Pak Han? Dengar, mantan istri Pak Han meninggal 3 tahun lalu. Benar. Mungkin Pak Han ingin saya mati. Untungnya, saya selamat. Kecewa pada Pak Han. Xiaomen, tidak mungkin saya mau kamu mati. Kamu tahu aku cinta kamu. Bos Han ingin saya dan keluarga musnah. Tampaknya hubungan kalian berdua penuh dengan cerita cinta dan benci. Kali ini penawaran untuk Nanyuan. Keluarga Sun pasti menang. Bos Li, kami serahkan proyek ini ke keluarga Sun. Sebagai gantinya, Jangan anggap keluarga Sun butuh pertolonganmu. Xiaomen, itu bukan yang aku maksud. Aku cuma mau kamu lebih santai. Jangan kesal. Pak Han, berhenti dengan sikap menjijikkanmu itu. Aku akan mendapatkannya sendiri. Berhenti berbohong pada diri sendiri. Kapan tanda tangan surat perceraian, Pak Han? Kalau kamu terus menunda, aku dan pacarku jadi susah. Apa? Kamu punya pacar ya? Dia siapa? Kok aku gak tahu ya? Kenapa? Apa sekarang aku harus lapor semua ke Pak Han? Xiaomen, aku cuma takut kamu ditipu. Gak ada maksud lain. soal hubungan kalian
Nggak peduli. Jangan bikin ribet. Yang penting lelangnya. Kamu ngomongnya masuk akal. Harus adil dalam persaingan. Saya percaya grup Sun kuat. Terima kasih, Pak Li. Selamat menikmati makanan. Pak Han ada, saya tak bisa makan. Izinkan saya pamit. Pak Han, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mohon maaf atas Pak Li. Awalnya ada salah paham. Sekarang Pak Wu pun mengira saya seperti itu. Bicara dengan Pak Li bagaimana? Kurang bagus. Han Jingcheng juga hadir. Dia juga ada di sana. Dia mengatakan apa? Dia menyerahkan proyek Nanyuan padaku. Benar-benar lucu. Seniorku, antar aku ke Villa Jingxian. Baiklah, mari kita berkendara. Bu Meng masih tak bisa memaafkanku. Ailing, ibu saya mengundangmu makan malam besok. Ada waktu. Seniorku, kita pura-pura pacaran, bertemu bibi seperti ini kurang baik. Tidak masalah. Bantu saya sebentar. Ibumu tahu betapa gusar ibuku mendorongku menikah. Baiklah. Direktur Wu, Apa yang begitu mendesak? kasus orang tua Direktur Han, petunjuk baru. Apa? Cepat katakan padaku. Menurut kabar, ayah Ana dekat dengan Direktur Hao, lalu Direktur Han meninggal. Ayah Ana kemudian menyalahkan semuanya pada Direktur Wu. Direktur Han membenci Direktur Wu. Ada temuan spesifik belum? Dulu, ayah Ana sering bersama seorang pria misterius berpakaian gelap. Setelah Bos Han meninggal, pria hitam lenyap. Topeng. Pria berpakaian hitam. Curiga pria hitam bermasalah dengan Bos Han. Gunakan ayah Ana bunuh Bos Han, salahkan Bos Hao. Cerdas melakukan banyak hal. Xiao Huang, cari jejak pria hitam. Hati-hati, jangan buat curiga. Temukan lokasi Ana. Aku akan hadapi dan selesai. Ana, tak akan biarkanmu lepas. Proses investigasi. Siapa sih pacar baru Humeng? Dari apa yang kita temukan, kekasih baru ibu, bosku. Bawa bosku ke sini sekarang. Sudah, jangan cari lagi. Aku sudah di sini. Nekat datang ke sini. Tidak malu, kenapa takut? Kenapa harus kamu? Aku sudah bilang, kamu gagal buat Wumang bahagia. Hanya aku bisa. Menurut yang saya tahu, ibuku sangat tidak suka Wu Meng.